Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga selalu sehat dan jangan lupa sholat jangan ditinggalkan dan senantiasa memohon kepada Allah agar kita diberi kemudahan dan kelancaran. Oke, baiklah anak-anak, mari kita lanjutkan mempelajari siklus menstruasi, kehamilan, dan macam-macam penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi pada manusia. Siklus menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan saya bagi dua, yaitu kita mempelajari menstruasi dulu, kemudian fertilisasi dan kehamilan. Menstruasi. Apa itu menstruasi? Menstruasi adalah keluarnya darah, cairan jaringan, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Jadi yang keluar itu tidak hanya darah saja, tapi juga jaringan dan sel-sel epitel atau lapisan kulit yang menyusun dinding rahim atau endometrium. Penyebabnya yaitu meluruhnya dinding rahim ketika sel telur tidak dibuahi oleh sperma. Coba perhatikan gambar berikut ini. Dimulai dari sel telur yang keluar dari ovarium, nanti akan berjalan menuju ke oviduct. Kalau tidak ada sperma yang masuk, maka dinding rahim akan meluruh keluar bersama-sama sel telur. Nah, terjadilah yang disebut menstruasi. Menstruasi dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron serta hormon LH dan FSH. Ini dipisahkan karena tempat diproduksinya berbeda. Estrogen dan progesteron dibentuknya di ovarium, sedangkan LH dan FSH itu di otak. Itu menggambarkan siklus menstruasi itu yang berwarna-warni, ada merah, biru, hijau, dan oranye. Itu menggambarkan grafik hormon. Yang merah adalah estrogen, yang oranye itu progesteron, biru FSH, dan yang hijau LH. Anak-anak bisa melihat, nggak usah dihafalkan. Ketika berada di bawah, itu artinya produksi hormonnya sedikit. Misalnya yang merah itu estrogen. Awalnya sedikit, terus naik sampai puncak, kemudian turun lagi, naik lagi, turun lagi. Pada saat di puncak, artinya hormon diproduksi paling banyak. Kemudian progesteron itu paling bawah, terus naik, terus turun lagi. Kemudian FSH juga sama, LH juga begitu. Nah, naik turunnya hormon-hormon tersebut tidak sama. Jadi yang ada di puncak itu menggambarkan jumlah yang dihasilkan paling banyak. Sedangkan gambar yang di bawah itu menggambarkan dinding rahim atau dinding endometrium. Ketebalannya enggak sama.
Ada yang tebal, ada yang menjorok atau tipis. Nah, itu menggambarkan hari ke-0 sampai hari ke-5 itu fase menstruasi. Kalian perhatikan gambar dinding rahim itu yang semula tebal meluruh sehingga menjadi tipis. Nah, hormon yang mempengaruhi kalian lihat yaitu yang warna biru. Berarti hormon yang mempengaruhi pengelupasan yaitu hormon FSH. Biasanya menstruasi itu terjadi hari pertama sampai 5, tapi setiap orang tidak sama. Ada yang 4 hari, ada yang lebih. Jadi fase pertama itu menstruasi. Hormon FSH itu yang memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Apa itu folikel? Folikel itu kantongnya ovum atau wadahnya sel telur. Jadi pada grafik itu yang warnanya biru, tampak pada saat fase menstruasi itu grafiknya naik. Artinya produksi hormon FSH itu lebih tinggi. Jadi dari ovarium terus masuk ke oviduct sampai di rahim. Kalau tidak ada sperma yang masuk, maka dia tidak menempel, sehingga nanti akan keluar melalui mulut rahim dan vagina. Itu digambar menggambarkan dinding rahim atau endometrium meluruh atau terkelupas. Fase berikutnya yaitu fase proliferasi. Pada fase proliferasi hari ke-5 sampai hari ke-14. Kalian perhatikan hormon yang berperan itu yang naik adalah yang warna merah. Berarti hormon estrogen. Hormon estrogennya naik. Nah, itu menggambarkan berarti yang menyebabkan dinding rahim menebal yaitu hormon estrogen. Folikel berkembang hingga menjadi matang. Terus folikel menghasilkan hormon estrogen dan progesteron yang fungsinya yaitu melapisi dinding rahim. Sehingga tampak gambar di bawah, hari ke-5 sampai 14 dinding rahimnya mulai menebal. Jadi hormon estrogen dan progesteron itu memicu dinding rahim atau endometrium untuk menebal. Karena untuk persiapan bila ada sperma yang masuk, nanti zigot akan menempel di dinding rahim. Nah, hormon estrogen itu nanti akan memicu diproduksinya hormon FSH dan hormon LH. Yang warna hijau itu yang LH. Pada hari ke-14 itu paling tinggi. Berarti menggambarkan diproduksi paling banyak itu di hari ke-14. Nah, pada hari ke-14 itulah terjadi proses yang namanya ovulasi. Masih ingat? Ovulasi adalah lepasnya sel telur dari ovarium. Dimulainya ovulasi, dinding rahim terus menebal terus sampai sel telurnya sampai dinding rahim sampai hari ke-28. Jadi hari ke-14 sampai hari ke-28 disebut fase sekretori. Itu yang hormon yang tinggi, hormon yang warnanya oranye, berarti hormon progesteron. Itu yang menyebabkan dinding rahim menebal,
Diingat-ingat, yaitu hormon estrogen dan progesteron. Itu sel telur sampai di dinding rahim. Jadi setiap tidak ada sperma yang masuk atau tidak terjadi pembuahan, maka sel telur akan keluar dan dinding rahim yang semula menebal, dia akan meluruh keluar bersama-sama jaringan darah. Jadi, jika sel telur tidak dibuahi, maka korpus luteum tidak lagi memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Sehingga nanti pada hari ke-28, dinding rahim akan meluruh kembali. Artinya, terjadi menstruasi kembali. Sehingga menstruasi terjadi setiap sebulan sekali. Tetapi setiap orang itu siklusnya tidak selalu 28. Ada yang 30, ada yang 35 hari. Nah, rendahnya hormon estrogen dan progesteron menyebabkan dinding rahim atau endometrium meluruh dan pembuluh darahnya pecah. Akhirnya keluar, terjadilah menstruasi lagi. Anak-anak untuk siklus menstruasi sebenarnya tidak usah dihafalkan, anak-anak cukup lihat grafik hormon. Selanjutnya yaitu fertilisasi dan kehamilan. Apa itu fertilisasi? Fertilisasi adalah proses peleburan inti sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk satu sel namanya zigot. Yang nanti kalau di dalam rahim, zigot akan berkembang menjadi janin. Di mana terjadi fertilisasi? Fertilisasi terjadinya di saluran tuba falopi atau di saluran ovidak. Hanya akan ada satu sel sperma yang membuahi sel telur. Jadi diingat-ingat, zigot itu terbentuknya dari satu sel telur dan satu sel sperma. Walaupun yang keluar berjuta-juta, tapi yang bisa membuahi sel telur hanya satu sel sperma. Nah, itu menggambarkan gambar ovarium, terus sel telur bergerak menuju ke saluran tuba falopi. Nah, itu kebetulan ada sperma yang masuk, maka disitulah terjadi pembuahan, yaitu di saluran ovidak atau tuba falopi. Setelah terjadi fertilisasi atau pembuahan, dua sel itu akan melebur, terbentuk zigot. Kemudian zigot akan mengalir atau bergerak menuju ke dinding rahim. Nah, karena dinding rahim sudah menebal, sudah siap, menempellah zigot di dinding rahim selama kurang lebih 9 bulan. Di situ nanti akan berkembang zigot, embrio, janin. Nah, menempelnya zigot di dinding rahim sering disebut implantasi. Itu bergerak menuju ke rahim atau uterus. Jadi implantasi itu menempelnya zigot di dinding rahim. Nah, selanjutnya setelah tertanam di dalam dinding rahim,
maka terjadilah proses kehamilan. Kehamilan itu selama 9 bulan yang dibagi menjadi 3, yaitu trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Untuk trimester 1 dimulai dari kehamilan bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga. Itu menggambarkan trimester 1. Pada bulan pertama, kalian lihat pertumbuhannya belum sempurna. Embrio melekat pada rahim dan membelah menjadi 3 lapisan yang kelak menjadi organ. Itu bentuknya seperti itu. Yang lebih kelihatan baru calon kepala. Nah, selama di dalam rahim, embrio mendapatkan makanan oksigen dari tali pusat. Berikutnya yaitu pada bulan kedua. Pada bulan kedua itu sudah mulai terbentuk calon mata, itu calon telinga, jantung dan pembuluh darah. Kemudian sudah tampak calon kaki, calon tangan, tapi belum sempurna. Jari-jarinya belum tampak. Itu tali pusat yang menyalurkan oksigen dan sari makanan. Organ-organnya sudah lengkap, tapi bentuknya belum sempurna. Jadi semua yang dibutuhkan oleh embrio itu dialirkan melalui tali pusat dan plasenta atau ari-ari. Sudah tampak itu ada dagu, pipi, dan rahang. Kemudian organ-organ dalam sudah mulai terbentuk. Otak juga sudah mulai berkembang, kaki dan tangan. Kemudian kaki dan tangan telah mulai digerakkan sedikit-sedikit. Lalu ada titik hitam di kepala, itu yang akan menjadi mata. Selanjutnya yaitu pada bulan ketiga. Pada perkembangan embrio di bulan ketiga, embrio telah menjadi janin. Jadi janin itu calon bayi, tapi ukurannya masih kecil. Sudah tampak otot-ototnya, itu tangannya sudah mulai kelihatan, rangka tulang rawan. Kemudian jari-jari sudah mulai terbentuk, siku, lengan, mata, telinga, dan sebagainya sudah lengkap ya. Calon gigi di bawah gusi sudah ada. Jadi organ-organnya sudah lengkap. Kemudian sudah mulai terbentuk testis, andai kata janin itu laki-laki, dan mulai terbentuk ovarium kalau janin itu perempuan. Kemudian detak jantung telah dapat dideteksi.
Itu mulai dari bulan pertama sampai bulan ketiga, itu sering disebut periode trimester 1, yaitu periode terbentuknya hampir semua organ tubuh, hanya ukurannya masih kecil. Terus kondisi janin sangat rentan, jadi usia kehamilan 1 sampai 3 bulan. Selanjutnya, bulan keempat, bulan kelima, dan bulan keenam sering disebut tahap trimester 2. Nah, itu menggambarkan kehamilan pada bulan keempat. Leher mulai memanjang dan kepala semakin tegak. Jari kaki dan jari tangan sudah mulai terbentuk kuku pada ujung jari. Rambut kepala dan otak mulai tumbuh rambut halus di seluruh tubuh. Kemudian sudah mulai melakukan gerakan bernafas dan menelan. Gerakannya mulai aktif. Sudah terbentuk jaringan lemak di bawah kulit. Keterampilan mengisap dan menelan mulai berkembang. Selanjutnya pada bulan kelima. Pada bulan kelima, seorang ibu yang hamil, ibu mulai bisa merasakan gerakan janin lebih kuat. Mulai terbentuk lapisan lemak di atas kulit yang melindungi janin dari cairan amnion. Rambut kepala dan alis mulai tumbuh. Biasanya jenis kelamin sudah bisa diketahui saat pemeriksaan USG. Janin mulai menelan cairan ketuban dan bisa merasakan apa yang ibu makan. Selanjutnya yaitu bulan ke-6. Pada kehamilan bulan ke-6, tulang, otot, dan organ tubuh lainnya tumbuh dengan pesat. Wajah sudah terbentuk hampir sempurna. Pada paru-paru mulai terbentuk kantong-kantong udara. Lubang hidung mulai terbentuk, retina mata mulai berkembang, dan bayi mulai membuka mata. Itu yang trimester 1, trimester 2. Jadi
Perbedaannya, pada trimester 2, perkembangan utama janin yaitu pembesaran ukuran dan perbaikan struktur menjadi lebih detail. Selanjutnya, pada trimester yang ketiga, yaitu dimulai dari kehamilan bulan ke-7, ke-8, dan ke-9. Pada bulan ke-7, janin sudah bisa berkedip, tidur, dan bermimpi. Banyak menumpuk lemak pada tubuhnya. Rahim mulai terasa sempit karena janin semakin besar. Kemudian otak berkembang dengan pesat. Rambut-rambut halus yang menyelimuti seluruh tubuh mulai menghilang. Selanjutnya, pada bulan ke-8, kulit janin semakin tebal dan tidak lagi transparan. Rambut sudah mulai hilang. Janin semakin aktif melakukan gerakan mendorong, menelan, dan bernafas. Antibodi dari tubuh ibu mulai mengalir ke tubuh janin. Nah, pada bulan ke-8 biasanya berat badan terus meningkat. Tubuh janin mulai berputar dengan posisi kepala di bawah. Selanjutnya, trimester 3 pada bulan yang terakhir, yaitu bulan ke-9. Pada bulan ke-9, sistem peredaran darah, otot, dan tulang sudah berkembang sempurna. Lemak di atas kulit bayi mulai menghilang. Paru-paru akan memproduksi surfaktan, substansi yang berguna untuk perkembangan organ saat pertama kali bernafas. Biasanya kalau sudah bulan ke-9, kepala sudah berada di bawah dan bayi siap untuk dilahirkan. Anak-anak, itulah siklus menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan. Selanjutnya, kita akan mempelajari macam-macam penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi pada manusia. Selanjutnya, kita akan mempelajari macam-macam penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi pada manusia. Penyakit yang pertama yaitu sifilis atau sering disebut raja singa. Penyakit ini sering dikatakan penyakit menular seksual. Penyebabnya adalah bakteri Treponema pallidum. Gejalanya munculnya luka atau bisul kecil tanpa rasa sakit pada alat kelamin, dubur, atau mulut. Lama-kelamaan sangat sakit, disertai demam, sakit kepala, nyeri sendi, kerusakan otak, jantung, kelumpuhan, kebutaan. Yang kedua yaitu gonore. Gonore itu penyebabnya adalah bakteri Neisseria gonorrhoeae. Bakteri Neisseria gonorrhoeae. Penyakit menular seksual. Keluarnya cairan dari alat kelamin dan rasa nyeri ketika buang air kecil. Cairan berupa nanah sehingga sering disebut kencing nanah, menyebabkan kemandulan hingga kerusakan organ tubuh. Berikutnya yaitu AIDS, yaitu acquired immune syndrome. Penyebabnya adalah virus HIV.
Virus HIV menyerang sistem kekebalan tubuh atau sistem imun. Tubuh rentan terkena berbagai macam penyakit. Penyakit menular seksual, penularannya hubungan seks bebas, penggunaan jarum suntik atau tato yang terinfeksi HIV, ibu yang terinfeksi HIV kepada janin atau transfusi darah. Penyakit AIDS biasanya yang diserang adalah sistem imun atau sistem kekebalan tubuh, sehingga seorang yang kena AIDS biasanya gampang terserang penyakit bermacam-macam. Berikutnya, penyakit herpes genital atau herpes kelamin. Penyebabnya yaitu virus herpes simplex. Ini juga termasuk penyakit menular seksual. Terdapat luka melepuh di area kelamin yang menyebabkan rasa sakit dan gatal. Chlamydia. Penyebabnya yaitu bakteri Chlamydia trachomatis, menyebar lewat cairan pada alat kelamin. Gejala pada wanita, keputihan yang amat bau dan sakit saat buang air kecil. Gejala pada pria, keluarnya cairan dari penis, sakit saat buang air kecil, sakit pada bagian skrotum, dan adanya luka di penis yang terasa gatal seperti terbakar. Kemudian chlamydia itu efeknya adalah bisa menyebabkan kemandulan, radang panggul, dan kehamilan di luar rahim. Berikutnya yaitu penyakit keputihan. Keputihan itu kurangnya faktor kebersihan menjaga organ reproduksi. Keluarnya cairan putih keabu-abuan pada vagina. Keputihan itu penyebabnya jamur Candida albicans. Sekarang bagaimana tindakan pencegahan penyakit pada reproduksi? Antara lain, cara mencegahnya adalah seks bebas. Jadi, hindari hubungan seks di luar nikah atau hindari hubungan seks yang berganti-ganti pasangan. Dan yang berikutnya yaitu jaga kebersihan organ reproduksi. Terus tidak menggunakan jarum suntik, jarum tato yang tidak steril. Itu tindakan pencegahannya. Anak-anak, itulah macam-macam penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi. Anak-anak bisa menambahkan, misalnya baca buku atau cari referensi di internet atau yang lainnya. Nah, berarti untuk bab 1 sudah selesai. Untuk itu minggu depan kita ulangan. Silahkan dipersiapkan, dipelajari bab 1 mulai dari pembelahan sel, kemudian organ reproduksi pada laki-laki, organ reproduksi pada perempuan, menstruasi, kehamilan, fertilisasi, dan macam-macam penyakit. Nanti setelah ulangan kita lanjutkan bab yang kedua, yaitu sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan hari ini kiranya sudah cukup dan selamat belajar untuk mempersiapkan ulangan minggu depan. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.